Oke guys, balik lagi di Dempo Channel. Senin kali ini gue bakal rekomendasiin kalian 3 film. Yang pertama berjudul Rebecca, yang kedua berjudul Wounds, dan yang ketiga ini film lama yang berjudul 28 Weeks Later. Yang pertama gue bakal bacain alur dan sinopsis dari film yang berjudul Rebecca. Film ini dirilis pada 16 Oktober 2020. Film yang berdurasi 121 menit ini bergenre drama misteri. Saat bekerja sebagai pendamping Nyonya Van Hopper, seorang wanita Amerika kaya yang sedang berlibur di Monte Carlo, seorang wanita muda yang tidak disebutkan namanya dan naif berusia awal 20-an berkenalan dengan seorang pria Inggris kaya Maxim de Winter, seorang duda. Setelah 2 minggu berpacaran, dia setuju untuk menikah dengannya dan setelah pernikahan dan bulan madu menemaninya ke mansionnya di Cornwall, perkebunan indah Manderley. Nyonya Danvers, pengurus rumah tangga yang jahat, sangat menyayangi Nyonya de Winter. Yang pertama, Rebecca, yang meninggal dalam kecelakaan berperahu sekitar setahun sebelum Maxim dan Nyonya de Winter yang kedua bertemu. Ia terus-menerus berusaha untuk mengerongrong Nyonya de Winter yang baru secara psikologis, dengan halus menyarankan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah mencapai keindahan, urbanitas, dan pesona yang dimiliki pendahulunya. Setiap kali Nyonya de Winter yang baru mencoba membuat perubahan di Manderley, Nyonya Danvers menjelaskan bagaimana Rebecca menjalankannya ketika dia masih hidup. Setiap kali Nyonya Danvers melakukan ini, ia menyiratkan bahwa Nyonya de Winter yang baru tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang diperlakukan untuk menjalankan perkebunan penting. Terganggu oleh sikap Nyonya Danvers yang mengesankan dan penghormatan tak tergoyahkan oleh masyarakat West Country lainnya untuk Rebecca, Nyonya de Winter yang baru menjadi terisolasi. Nyonya de Winter yang baru segera yakin bahwa Maxim menyesali keputusannya yang terburu-buru untuk menikahinya dan masih sangat mencintai Rebecca yang tampaknya sempurna. Klimaksnya terjadi di pesta kostum tahunan Manderley. Nyonya Danvers memanipulasi Nyonya de Winter yang baru untuk mengenakan replika gaun yang ditampilkan dalam potret salah satu mantan penghuni rumah, menyembunyikan fakta bahwa Rebecca mengenakan kostum yang sama dan mendapatkan banyak pujian sesaat sebelum kematiannya. Nyonya de Winter yang baru meminta seorang drummer mengumumkan kedatangannya menggunakan nama wanita dalam potret itu, Caroline de Winter. Ketika Nyonya de Winter yang baru menunjukkan gaun itu kepada Maxim, dia dengan marah memerintahkannya untuk berganti pakaian. Tak lama setelah pesta dansa, Nyonya Danvers mengungkapkan kebenciannya kepada Nyonya de Winter yang baru, percaya bahwa dia mencoba menggantikan Rebecca dan mengungkapkan obsesinya yang dalam dan tidak sehat terhadap wanita yang meninggal itu. Nyonya Danvers mencoba membuat Nyonya de Winter yang baru bunuh diri dengan mendorongnya untuk melompat keluar jendela. Namun pada saat terakhir dia digagalkan oleh gangguan yang disebabkan oleh kapal karam di dekatnya. Seorang penyelam yang menyelidiki kondisi lambung kapal yang rusak juga menemukan sisa-sisa kapal layar Rebecca. Dengan tubuhnya yang membusuk masih di atas kapal, penemuan ini menyebabkan Maxim mengaku kepada Nyonya de Winter yang baru bahwa pernikahannya dengan Rebecca itu palsu. Rebecca, ungkap Maxim, adalah wanita yang kejam dan egois yang memanipulasi semua orang di sekitarnya untuk mempercayainya sebagai istri yang sempurna dan teladan bijaksana. Pada malam kematiannya, dia memberitahu Maxim bahwa dia hamil dengan anak laki-laki lain yang akan dia besarkan dengan berpura-pura bahwa itu adalah anak Maxim. Dan dia tidak akan berdaya untuk menghentikannya. Dengan marah, Maxim menembak jantungnya lalu membuang tubuhnya dengan meletakkannya di perahunya dan menenggelamkannya di laut. Nyonya de Winter yang baru tidak terlalu memikirkan tentang pengakuan pembunuhan Maxim, tapi lega mendengar bahwa Maxim selalu mencintainya dan tidak pernah Rebecca. Perahu Rebecca dinaikkan dan ternyata perahu itu sengaja ditenggelamkan.
Pemeriksaan menghasilkan putusan bunuh diri, namun sepupu dan kekasih pertama Rebecca, Jack Feivel, mencoba memeras Maxim, mengeklaim memiliki bukti bahwa dia tidak bermaksud bunuh diri berdasarkan catatan yang dia kirimkan kepadanya pada malam dia meninggal. Terungkap bahwa Rebecca telah membuat janji dengan dokter di London tidak lama sebelum kematiannya, mungkin untuk memastikan kehamilannya. Ketika dokter ditemukan, dia mengungkapkan bahwa Rebecca menderita kanker dan akan meninggal dalam beberapa bulan. Selain itu, karena kelainan bentuk rahimnya, dia tidak akan pernah bisa hamil. Maxim berasumsi bahwa Rebecca mengetahui bahwa dia akan mati, memanipulasinya untuk membunuhnya dengan cepat. Nyonya Danvers telah mengatakan setelah penyelidikan bahwa Rebecca tidak takut apapun kecuali kematian yang berkepanjangan. Maxim merasakan firasat yang luar biasa dan bersikeras mengemudi sepanjang malam untuk kembali ke Manderley. Namun, sebelum dia melihat rumah itu, jelas dari cahaya di cakrawala dan abu yang terbawa angin bahwa rumah itu terbakar. Nyonya Danvers bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya di laut. Sebelumnya dia mengutuk Nyonya De Winter karena tidak pernah mengetahui kebahagiaannya. Bertentangan dengan itu, Nyonya De Winter menemukan dirinya puas dalam memperjuangkan cinta dan bersama dia dan Maxim mencari rumah impian mereka. Kalau kalian penasaran dengan filmnya, langsung tonton full movie-nya melalui link yang udah gue sediain di kolom deskripsi. Ask for my help. Here it is. Mrs. Danvers, please. He killed the only person I love. I can't let you have Manderley. It was ours, you see. You don't have to do this. I know you'll stand by him, but you'll never know happiness. Yes, I will. Yang kedua, film yang berjudul Wounds. Film ini dirilis pada tanggal 26 Januari 2019. Film yang berdurasi 90 menit ini bergenre horor psikologis. Will adalah bartender yang tinggal di New Orleans yang bekerja di bar yang dipenuhi kecoa. Suatu malam, Alicia, pacarnya Jeffrey, Eric yang mabuk, dan sekelompok anak kuliah memasuki bar. Eric bertengkar dengan tamu lain, mengakibatkan Eric ditusuk di pipi dengan botol pecah. Anak-anak meninggalkan bar dengan panik dan Will menemukan salah satu dari mereka telah meninggalkan teleponnya. Will kembali ke rumahnya yang dia tinggali bersama pacarnya Carrie. Saat memeriksa telepon, dia menerima pesan dari seorang bernama Garrett yang menyatakan bahwa dia takut dan sesuatu dari terowongan mengikutinya. Keesokan paginya, Will terbangun dan menemukan bahwa dalam semalam Garrett telah mengirim telepon foto yang menunjukkan setumpukan gigi berdarah. Carrie bersikeras mereka memanggil polisi. Will mengantar Carrie ke sekolah tempat dia mencurigai profesornya tidur bersamanya. Dia kemudian mengunjungi Eric. Luka Eric sekarang terinfeksi dan dia mengaku menderita mimpi buruk.
Will melihat semacam daging yang tidak manusiawi di luka Eric. Dia mengunjungi Alicia dan terungkap bahwa Alicia naksir kepada Jeffrey dan dia pun merasa iri. Sekembalinya ke rumah, Will tidak memperhatikan salah satu mahasiswa mengikutinya berkeliling kota. Dia menemukan foto dan video di telepon dari mayat dan kepalanya yang dipenggal dikelilingi oleh kecoa. Carrie melihat rekaman itu dan memaksa Will untuk menyerahkannya kepada polisi. Dia menemukan sebuah buku di salah satu foto berjudul The Translation of Wounds. Mereka menelepon Garrett dan mendengar jeritan yang tidak manusiawi di ujung telepon. Saat mengemudi ke stasiun, Will melihat salah satu mahasiswa mengikutinya dan menerima pesan dari anggota grup lainnya yang menyatakan bahwa dia telah dipilih. Will berhalusinasi, ponsel berubah menjadi makhluk kecoa dan melemparkannya keluar jendela mobil di mana ia diambil oleh salah satu anak. Tanpa telepon, polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Will dan Alicia kemudian berkumpul dan bercumbu sebelum Alicia berhenti merasa bersalah. Will menerima teks aneh dari Carrie dan menemukannya di rumah, menatap video aneh terowongan dalam keadaan trance. Carrie tidak ingat pernah mengirim SMS ke Will. Malamnya Will terbangun dan menemukan Garrett di rumah. Garrett melempar setumpuk gigi sebelum mengeklaim dia dan teman-temannya memanggil sesuatu yang dimiliki mereka, dan Will sekarang membawanya ke rumahnya sendiri. Sekarang melihat sebagai wadah yang sempurna untuk lebih. Will berhalusinasi seekor kecoa yang merangkak keluar dari luka di ketiaknya. Will dan Carrie mulai menjadi lebih jauh dan agresif satu sama lain. Dia menemukan dia telah mencari Garrett secara online, serta buku-buku yang dia lihat di foto dan ritual gnostik yang menyatakan bahwa luka adalah portal bagi makhluk yang lebih tinggi untuk memasuki dunia. Di tempat kerja, Will semakin tidak menentu dan mulai bertengkar dengan Jeffrey. Dia menerima teks lain dari Carrie mengeklaim seseorang ada di rumahnya bersamanya. Will bergegas pulang dan menemukan dia kesurupan kembali. Dia berada dalam keadaan katatonik yang tidak berhenti sampai dia dimandikan, yang menghasilkan cairan gelap aneh yang membasuhnya. Keesokan harinya, dia dan Will putus. Dengan Carrie menuduhnya Will menatap kosong. Will pergi bekerja dan membentak bosnya sehingga dia berhenti, sementara Alice menyuruhnya berhenti meneleponnya. Putus asa dan sendirian, Will memutuskan untuk tinggal di rumah Eric. Luka Eric semakin parah. Dia mengungkapkan bahwa anak-anak perguruan tinggi memaksanya untuk membujuk Will ke rumah dan mereka memintanya untuk memberikan hadiah kepada Will. Will melihat mata yang menatapnya melalui luka Eric. Dia menemukan telepon itu milik Eric dan diminta untuk menerima hadiah yang dibungkus dalam daging. Dia menyadari semakin tinggi anak-anak yang dipanggil ada di dalam luka Eric. Setelah memanggil Garrett lagi yang memenuhi ruangan dengan jeritan tidak manusiawi, segerombolan kecoa datang. Akhirnya akan tunduk dan mulai merayap makhluk yang lebih tinggi dalam upaya untuk menjadi utuh saat kecoa menyelimuti rumah. Kalau kalian penasaran dengan filmnya, langsung tonton full movie-nya melalui link yang udah gue sediain di kolom deskripsi.
Yang ketiga, film yang berjudul 28 Weeks Later. Ini film yang dirilis pada tanggal 26 April 2007. Film yang berdurasi 99 menit ini bergenre horor. Selama wabah awal virus kemarahan dan istrinya Alice dan 4 korban lainnya bersembunyi di sebuah pondok berbarikade di pinggiran London. Mereka mendengar anak laki-laki yang ketakutan menggedor pintu mereka dan membiarkannya masuk. Beberapa menit kemudian mereka menemukan bahwa orang yang terinfeksi telah mengikuti anak tersebut. Serangan yang terinfeksi dan membunuh sebagian besar yang selamat, sementara dan Alice dan bocah itu dikejar ke atas dan memohon kepada Alice untuk meninggalkan anak itu, tetapi dia menolak. Dia meninggalkan mereka saat orang yang terinfeksi masuk ke kamar mereka dengan melarikan diri dari jendela. Setelah menyaksikan istrinya diseret keluar dari pandangan oleh orang yang terinfeksi, dia nyaris lolos dengan perahu yang kemudian oleh Jacob yang jatuh ke dalam air dan diatasi oleh yang terinfeksi. Setelah yang terinfeksi mulai meninggal karena kelaparan, pasukan NATO mengambil alih Inggris. 28 minggu setelah wabah, pasukan Amerika di bawah komando Brigadir Jenderal Stone membawa para pemukiman, di antara para pendatang baru dan anak-anak dan serta Alice, Tammy dan Andy yang berada di luar negeri selama wabah itu. Mereka diterima di distrik 1 zona aman di Pulau Enjing, dijaga oleh Angkatan Darat AS, Sersan Doyle, penembak jitu Delta Force dan temannya. Chief Flynn, seorang pilot helikopter, berada di antara pasukan yang menjaga distrik tersebut. Tammy dan juga Andy bertemu kembali dengan ayah mereka yang ditemukan oleh Angkatan Darat AS dan telah menjadi pengurus distrik di flat baru mereka dan mengarang kebohongan tentang keadaan seputar kematian ibu mereka. Malam itu, Andy bermimpi melupakan wajah ibunya. Jadi Tammy dan Andy menyelinap keluar dari zona aman dan kembali ke bekas rumah mereka, di mana mereka mengumpulkan foto keluarga dan kenangan lainnya. Yang mengejutkan, Andy menemukan Alice hidup dan tampaknya tidak terinfeksi dalam keadaan setengah sadar dan mengigau. Tiganya segera ditemukan oleh tentara dan dibawa kembali ke distrik 1. Alice dibawa ke ruang karantina di mana dia diuji dan ditemukan sebagai pembawa virus amukan tanpa gejala dan melakukan kunjungan tidak sah ke Alice di sel isolasi. Memintanya untuk memaafkannya. Dia menerima permintaan maafnya dan mengatakan kepadanya bahwa ia mencintainya. Ketika mereka berciuman dan terinfeksi dengan kejam, membunuhnya dan mengamuk. Jenderal Stone memerintahkan gedung untuk dikarantina dan memerintahkan peringatan kode merah di distrik 1. Warga sipil digiring ke ruang aman, tetapi meskipun telah dilakukan tindakan pencegahan dan masuk ke ruangan yang penuh dengan orang dan memulai efek domino dari infeksi yang cepat, massa dengan separuh anggotanya terinfeksi keluar dari ruangan aman dan turun ke jalan. Scarlett, seorang petugas medis Angkatan Darat AS, menyelamatkan Tammy dan juga Andy ketika tentara di distrik 1 diperintahkan untuk menembak tanpa pandang bulu. Doyle tidak dapat memaksa dirinya untuk mematuhi perintah, meninggalkan posnya dan melarikan diri dengan Scarlett, Tammy, Andy, dan beberapa lainnya melalui terowongan kaki Greenwich. Stone memerintahkan distrik 1 untuk dibom, tetapi sejumlah besar yang terinfeksi termasuk Dan lolos dari pengeboman. Scarlett memberitahu Doyle bahwa anak-anak mungkin memegang kunci penyembuhan karena susunan genetik mereka dan harus dilindungi. Flynn tiba dengan helikopter untuk menjemput Doyle, tetapi menolak untuk membawa orang lain karena mereka akan ditembak jatuh karena membawa orang yang mungkin terinfeksi. Flynn menghubungi Doyle melalui radio yang memintanya untuk meninggalkan warga sipil dan pergi ke Stadion Wembley. Doyle mengabaikan instruksinya dan mengawal Andy, Tammy, dan Scarlett ke Wembley. Mereka membobol Volvo V70 yang ditinggalkan untuk menghindari gas saraf yang dilepaskan untuk membunuh orang-orang yang terinfeksi, tetapi tidak dapat menyalakan mobil sementara tentara dengan menyembur api mendekat. Doyle keluar dari mobil dan mengorbankan dirinya dengan mendorong mobil dan dibakar hidup-hidup. Scarlett lolos dari kapal perang Apache dan mengantar Tammy dan Andy ke London Underground, di mana ketiganya melanjutkan dan berjalan kaki dan menyergap dan membunuh Scarlett lalu menggigit Andy. Tammy menembak Dan sebelum dia bisa membunuh Andy yang tetap bebas gejala tetapi membawa virus Rage yang tidak diketahui. Mereka melanjutkan ke stadion dan dijemput oleh Flynn yang enggan menerbangkan mereka melintas Selat Inggris ke Prancis.
Seperti yang diinstruksikan oleh Doyle, 28 hari kemudian, suara beraksen Prancis yang meminta bantuan terdengar dari radio di helikopter yang ditinggalkan Flynn. Sekelompok orang yang terinfeksi kemudian terlihat berlari melalui terowongan. Ketika mereka muncul ke tempat terbuka, ternyata merupakan pintu keluar stasiun Paris Metro Trocadero dengan pemandangan melintas Seine ke Menara Eiffel di dekatnya, menunjukkan bahwa virus telah menyebar ke benua Eropa. Kalau kalian penasaran dengan filmnya, langsung nonton full movie-nya melalui link yang udah gue sediain di kolom deskripsi. Oke, jadi ini dia guys 3 rekomendasi film di hari Senin kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Ikuti terus rekomendasi film gue setiap hari Senin dan juga Jumat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.